Rumah itu tidak terlihat angker. Itu yang membuatnya berbahaya. Bangunan 2 lantai bergaya lama, cat putih kusam, jendela besar, dan halaman yang terlalu rapi untuk rumah yang sudah lama kosong. Daniel menyewanya karena murah, dan karena ia ingin hidup sendiri. Malam pertama berjalan normal. Malam kedua juga. Malam ketiga ia mendengar suara langkah. Bukan di lantai yang sama, tapi di lantai atas. Daniel terbangun pukul 02.11 dini hari. Ia tidak ingat bermimpi. Yang ia ingat hanyalah suara itu. Langkah kaki, pelan, teratur. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Daniel menatap langit-langit kamarnya. Ia tinggal sendiri. Ia selalu mengunci pintu sebelum tidur. Langkah itu berhenti tepat di atas kamarnya. Lalu, ada suara benda diseret. Pelan, sangat pelan. Daniel bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil ponsel dan menyalakan senter. Tangga menuju lantai atas terlihat gelap. Lebih gelap dari biasanya. Saat ia menginjak anak tangga pertama, suara itu berhenti. Sunyi. Daniel menelan ludah dan terus naik. Setiap langkah terasa terlalu keras. Di lantai atas hanya ada satu kamar. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Udara di sekitarnya terasa dingin. Bukan dingin malam, tapi dingin yang menusuk dari dalam. Daniel mendorong pintu. Kamar itu kosong. Tidak ada perabot. Tidak ada jendela terbuka. Hanya sebuah cermin besar di dinding. Cermin itu tua. Retak halus di beberapa bagian. Daniel mendekat dan menyorotkan senter ke pantulannya. Untuk sesaat dia hanya melihat dirinya sendiri. Lalu, pantulan itu bergerak lebih lambat darinya. Daniel menurunkan senter. Pantulan itu masih berdiri menatapnya. Wajahnya sama, tapi matanya tidak berkedip. Pantulan itu tersenyum. Daniel mundur 1 langkah. Pantulan itu tidak ikut mundur. Lalu dari dalam cermin, terdengar suara langkah kaki. Ketukan pelan, seperti dari sisi lain kaca. Tak, tak, tak. Daniel berlari turun ke lantai bawah. Ia tidak menoleh. Pintu kamar atas tertutup dengan suara keras. Keesokan paginya Daniel ingin pergi, namun pintu depan tidak bisa dibuka. Jendela tidak bisa dibuka. Ponselnya tidak mendapat sinyal. Dan dari lantai atas, langkah kaki kembali terdengar. Lebih dekat, lebih cepat. Saat Daniel menatap cermin di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Pantulannya tidak lagi mengikuti gerakannya. Pantulan itu berdiri diam, menatapnya dengan senyum yang sama seperti malam tadi. Dan untuk pertama kalinya, pantulan itu berbicara. Kamu sudah di dalam. Sekarang aku yang keluar. Lampu padam, dan rumah itu kembali terlihat kosong dari luar. Seperti tidak pernah ada orang yang tinggal di dalamnya.